jalan itu lihat-lihat. Mana kacamata aku? Kacamatanya ini. Ambil ya. Kenapa sih kok kamu kayak gitu, Greh? Ambil ya. Ambil. Bye bye. Makanya jadi anak jangan cupu. Kok kamu kayak gitu? Bye. Ya ampun, aku gimana? Harus minta tolong siapa ini? Aduh, aja kena. Kenapa sih kok kayak gitu? Salu, kamu tahu nggak? Tadi tuh kan aku kan ke kampus sendirian toh. Nah, itu loh ada si Aji itu loh, si Putri Aji itu. Kenapa dia? Tadi tuh dia tuh ngerjain aku. Kan biasanya kalau ada kamu, aku punya teman, jadi dia nggak berani gitu. Nah tadi aku liatin aku jatuh nih tanganku. Terus tuh ada tuh kacamataku dicantalin di pohon. Ya kan? Susah banget tadi aku ngambilnya. Untung aja tuh jatuh, jadi aku bisa ngambil, terus aku bisa pulang. Kalau misalkan nggak bisa itu gimana coba? Tadi tuh aku sendirian, kamu pas nggak bisa ke sana. Terus kamu diem aja digituin sama dia? Ya aku takut nanti kalau aku itu tambah digituin, jadinya ya udah aku diem aja gitu. Ya udah. Ya udah, kapan-kapan nanti kalau kita ketemu dia, kita samperin aja ya. Kenapa maksudnya gituin kamu? Iya, tapi Kan nggak aku harus nggak kayak berani, gitu. Salu. Ya, nanti aku yang bantuin ngomong deh. Ya, tapi kamu jangan bilang ya Salu, nanti Ya. aku tambah dibully, aku takut. Udah, kamu gak usah takut, kan masih ada aku. Ya makasih ya Salu. Ya, sama-sama. Tapi Salu, aku tuh sekarang tuh takut kalau sama dia. Terus aku juga tuh minder. Dia tuh kan sering ngomongin aku kayak gitu. Nah itu tuh kadang-kadang aku berpikir apa aku tuh beneran ya, aku tuh culun, aku tuh itu jelek, terus aku tuh gendut kayak gitu loh Salu. Enggak lah, kamu lo cantik, orang gak gendut kok. Itu kan cuman dia aja, karena dia itu tuh iri sama kamu. Ya udah, kamu gak usah dipikirin, nanti kamu malah jadi stres, depresi. Ya tapi tuh selalu kepikiran, mungkin apa bener ya yang dibilangin dia kalau aku tuh culun. Aku Enggak tuh kok. jadi pengen itu selalu, aku tuh bingung sama diri aku tuh ya pengen sih berubah kayak kamu gitu, biar kamu nggak dibully lagi gitu. Emang kamu selain sama aku, ceritanya sama siapa lagi? Aku cuma berani cerita sama kamu. Nah, gimana kalau kamu itu ikut aja bimbing? Gimana kalau kamu konsul aja ke guru BK? Siapa tahu dia bisa bantu masalah kamu. Selain itu kan kamu nggak cuma bisa cerita sama saya aja, bisa cerita sama ibu itu juga. Oh apa gitu ya Salu? Iya, siapa tahu dia bisa motivasiin kamu. Ya mungkin motivasi aku sih mungkin ya cuma sekedar kayak gitu. Cuman kalau udah sama ahlinya ya mudah-mudahan bisa baik lah. Tapi kan aku nggak tahu Salu itu gurunya gimana, terus di mana gitu. Ya Kan udah. aku belum pernah ikutan kayak Aku udah gitu. pernah. Nah, kalau kamu mau ikut besok siang habis zuhur, aku mau ke sana nih, kamu ikut aku aja. Ya udah Tapi deh. bener kamu mau ikut? Iya, biar aku nggak minder lagi, biar aku nggak dibully lagi sama si Putri Aji itu. Oke deh, kamu gak usah takut. Di sana enak kok, seru. Kita juga bisa curhat-curhat apa yang menurut kita tuh nggak bisa dicurhatin ke orang lain. Di sana juga tuh ya bisa jagain rahasia, nggak kayak kalau kita cerita sama temen-temen. Kalau sama temen-temen kan disebar-sebarin. Nah, kalau di konseling itu, di layanan itu, kalau misalkan kita konsul, ya udah kita dijagain rahasianya. Oke deh, kalau gitu besok ya abis zuhur ya, Sep. Ya udah kalau gitu aku pulangin dulu ya Salu. Ya, kamu hati-hati jangan sampai ketemu sama Putri Aji itu lagi. Ya udah pulang ya Salu. Ya. Makasih ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
datang ke kediaman ibu. Kalian udah tahu belum kesini tuh mau melakukan apa? Sudah Bu, mau konseling. Ya, dia udah tahu belum nih konseling itu apa? Belum Bu. Nah, jadi konseling kelompok yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk menyelesaikan masalah dari individu-individu tersebut yang akan dibahas secara dinamika kelompok dan akan menemukan suatu titik temu atau jalan keluar dari suatu permasalahan tersebut. Nah, bagaimana, sudah paham? Paham. Hari ini akan melaksanakan kegiatan berapa menit? 15 menit. Baik, 15 menit ya. Ibu lihat kalian sudah mulai ngantuk nih. Ibu mempunyai suatu games namanya itu tepuk pagi sampai malam. Nah, kalau ibu kasih arahan dulu ya, kalau kalau pagi itu tepuknya sekali, kalau siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam itu nggak boleh tepuk. Bagaimana, mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai. Konsentrasi ya anak-anak. Pagi, siang, sore, malam. Kan? Ulangin lagi. Pagi, siang, malam, sore, malam. Cukup. Nah, kita akan melaksanakan di sini konseling kelompok. Tadi konseling kelompok sudah Ibu jelaskan. Konseling kelompok yaitu suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk menyelesaikan suatu permasalahan individu-individu untuk mendapatkan suatu titik temu dari permasalahan yang sedang dialaminya. Kalian tahu nggak sih apa fungsi kita duduk seperti ini? Nggak tahu Bu. Kita melakukan duduk seperti ini agar kita tuh enak berkomunikasi satu dengan yang lain, bisa lebih enak untuk bertatap mata, bertatap mukanya, lebih enak untuk mendengarkan satu sama lain. Kalian datang ke sini karena keinginan kalian sendiri kan, tanpa paksaan dari orang lain? Iya Bu. Kalian datang ke sini karena kemauan kalian sendiri, jadi Ibu harap kalian bisa mengungkapkan masalah yang sedang kalian alami itu dengan terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalian harus percaya kepada Ibu, kepada teman-teman kalian. Bila kalian tidak percaya, kita bisa melakukan ikrar. Bagaimana, kalian percaya atau tidak? Percaya. Baik, sudah siap untuk mengutarakan masalahnya masing-masing? Siap Bu. Baik, dimulai dari masalahnya Mbak Kinta apa ya? Kalau saya itu mencintai orang yang tidak mencintai saya Bu. Baik, kalau Mbak Septi? Kalau saya tuh sering dibully Bu. Baik, kepada Mbak Salu apa masalahnya? Terus saya kan kerja, terus juga kuliah. Nah terus saya tuh bingung Bu. Kadang di satu sisi saya tuh kerja tapi ada jam kuliah. Nah itu bingung bagi waktu. Dari Mbak Kinta, Mbak Septi, dan Mbak Salu, masalah siapa yang akan kita bahas nih? Bullying Bu. Kalau masalah Iya. kita kan kayaknya umum tuh Bu. Baik, kepada Mbak Septi untuk menceritakan bagaimana bullying yang dialami oleh Mbak Septi tersebut. Nah, jadi saya tuh ini ya Bu, saya kan itu, saya tuh sering banget gitu loh Bu, dibully, dikerjain sama teman-teman saya gitu. Terus saya tuh jadi minder sendiri gitu. Saya tuh mau gabung. Sebenarnya saya tuh juga pengen gabung loh Bu sama mereka, tapi tuh saya tuh itu yang minder. Terus kalau saya mau gabung itu rasanya nanti saya dibully lagi, nanti saya diomongin kayak gitu. Jadi tuh saya tuh takut ya malu juga Bu. Dari mungkin dia tuh melihat saya, katanya tuh saya tuh culun, terus saya tuh gendut, jelek, terus kayak gitu Bu. Nah terus kemarin juga ya Bu, saya kan biasanya jalan sama teman saya, tapi kemarin tuh teman saya tuh yang sering itu nggak berangkat, saya berangkat sendirian gitu Bu. Nah habis itu saya tuh dibully lagi deh sama kawan itu yang sering bully saya. Saya tuh pengen gitu loh Bu, saya tuh kayak mereka yang nggak dibully, yang apa ya Bu, yang bisa berbaur sama teman-temannya, diterima gitu. Kalau saya tuh rasanya mereka tuh kayak misalkan dibagi kelompok gitu ya Bu, misalkan dibagi kelompok juga, misalkan dapat saya tuh kayak iya gitu, ngapa sih kok lo itu gabung, kok lo dapat masuk kelompok gua gitu loh Bu. Jadi tuh saya tuh merasa emang saya nih
banget gitu loh Bu. Jadi saya tuh kadang kan kalau saya mau gabung takutnya digituin juga gitu Bu. Bagaimana cukup Cukup Bu. untuk teman-temannya ada yang ingin memberikan saran kepada Mbak Septi? Bagaimana untuk teman-temannya, apakah ada yang ingin memberikan pendapat mengenai masalah yang dihadapi oleh Mbak Septi? Dari cerita yang udah saya dengar ini, Mbak Septi kan ngalamin pembulian ya, dibully. Menurut saya sih itu gimana ya, pembulian itu kan masalah serius sih Bu, karena kan bisa pengaruh sama mentalnya anak itu. Nah, untung Mbak Septi masih tetap mau sekolah gitu kan, karena walaupun tetap dibully dia tetap masih mau. Saya sih mau ngasih pendapat Bu dari cerita yang udah ulangkapin sama Mbak Septi. Nah, menurut saya itu pembulian itu tuh berpengaruh besar ya Bu buat si kita sendiri yang mungkin kita pernah dibully. Nah, itu karena ngaruh sama kejiwaan anak tersebut. Nah, untungnya Mbak Septi itu tetap masih mau sekolah walaupun dia dibully sama teman-temannya. Menurut saya, kalau misalkan saya ada di posisi Mbak Septi itu ya saya lawan. Maksudnya saya lawan itu bukan dengan membalas, bukan dia membuli saya terus saya bully balik, enggak sih Bu. Cuman saya ya tegas itu Bu, karena dengan kita tegas itu ya orang itu nggak nyepelein kita Bu. Terus menurut saya. Bagaimana kepada Mbak Inun ingin menambahkan? Oke. Saya ingin menambahkan sedikit ya Mbak ya. Dari cerita Mbak Septi itu kan ngerasa bahwa dirinya Mbak Septi itu jadi kurang percaya diri setelah dibully seperti itu. Nah, menurut saya Mbak Septi itu harus harus lebih percaya diri lagi Mbak. Nggak apa-apa dibully tuh kita bisa melawannya ya, seperti dibilang Mbak Salu tadi, kita harus berani dalam ketika kita dibully, kita tidak boleh lemah, kita tidak boleh takut lah. Intinya kita harus berani, kita harus tegas biar orang itu nggak terbiasa membuli kita, membuli Mbak Septi. Iya, sekian Bu. Kepada Mbak Septi? Ya itu Bu, ya itu sangat membantu sih Bu dari saran teman-teman semua. Mungkin dari situ saya bisa lebih memberanikan diri lagi ketika dibully, dan saya juga ya Bu. Nah gitu, jadi kalau misalkan saya mau gabung itu saya tuh harusnya ya udah gabung aja gitu. Saya dari sini bisa berpikir iya juga gitu, kenapa harus saya insecure sendiri gitu. Seharusnya saya memberanikan diri dan ya berlaku saja sebiasa-biasanya seperti teman-teman saya. Kalau misalkan ada yang membuli saya lagi ya saya mencoba untuk lebih kuat lagi gitu loh Bu, nggak lemah gitu-gitu. Baik, Ibu akan menambahkan ya. Jadi untuk Mbak Septi itu kan dibully ya. Kalau saran dari, kalau menurut Ibu, Mbak Septi itu harus percaya diri. Kenapa? Karena kan manusia juga tidak ada yang sempurna gitu loh Mbak. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan. Apa yang Mbak Septi punya belum tentu dia punya. Jadi ketika dia membuli Mbak Septi, yakin aja kalau dia tuh masih bakal butuh Mbak Septi nantinya. Ada lagi perihal penampilan. Setiap orang itu kan memiliki penampilan masing-masing. Mungkin nyamannya Mbak Septi seperti ini, ya udah lakukan aja sesuka Mbak Septi ini, karena kenyamanan Mbak Septi ada di sini. Nggak usah merubah penampilan hanya dari omongan orang. Kalau misalnya diri Mbak Septi ingin berubah, ya berubah karena kemauan diri sendiri, bukan karena orang lain. Begitu Mbak Septi. Ya, baik, konseling hari ini kurang cukup, waktu juga sudah habis. Bagaimana kepada Mbak Septi konseling hari ini? ya membantu Bu. Bagaimana kepada yang lain? Ya sama Bu, kita juga bisa tahu masalah-masalah yang lain tuh gimana. Jadi dari masalah Mbak Septi ini kan bisa dijadikan pelajaran kepada masing-masing individu dari kalian untuk tidak minder. Bagaimana kepada teman-temannya? Cukup membantu Bu, kita juga dapat pelajarannya. Iya, bisa berguna di masalah.
Baik, Ibu rasa cukup hari ini. Terima kasih telah datang ke kediaman Ibu. Alangkah lebih baiknya bahwa kita pulang ini berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya. Iya Bu. Jangan mampir-mampir, pulang. Iya Bu.